Selamat malam. Kita gas bro. Saya Daois Gu. Itu adalah Herculean Hammer, tentu saja. Herculean Hammer sangat menakutkan karena mampu melipat gandakan kekuatan Yang Ye setidaknya 5 kali. Kekuatan Yang Ye sendiri sudah sebanding dengan binatang iblis di alam setengah Sein. Jadi, setelah itu diperkuat oleh Herculean Hammer, betapa menakutkannya itu. Sementara Yang Ye hanya di Exalt Realm, dia tidak ragu bahwa dia bisa menggunakan Herculean Hammer untuk membunuh Half Saint peringkat menengah bahkan tanpa menggunakan pedang. Bahkan sejauh dia bisa melawan Half Saint peringkat tinggi. Saat palu Yang Ye terbang ke udara, ekspresi Chen Dong dan Yi Liufeng telah berubah secara drastis. Keduanya tidak pernah membayangkan bahwa serangan Yang Ye benar-benar akan menakutkan sejauh itu. Terutama Yi Liufeng. Dia merasa dirinya menjadi sasaran dan dikunci oleh kekuatan yang menakutkan ketika palu meninggalkan genggaman Yang Ye, dan kekuatan itu sama menakutkannya dengan segudang gunung. Sementara dia tercengang, reaksi Yi Liufeng sama sekali tidak lambat. Dia dengan cepat menekan kedua telapak tangannya, dan ruang di depannya menggeliat sebelum membentuk banyak dinding spasial. Namun, dinding spasial hancur berkeping-keping di depan Herculean Hammer sementara celah spasial menyapu seluruh sekitarnya. Pada saat yang sama, palu Hercules tiba sebelum Yi Liufeng, dan itu menyebabkan murid Yi Liufeng sedikit mengerut sebelum gumpalan keganasan melintas di matanya. Dia tiba-tiba menarik kedua telapak tangannya, dan celah spasial muncul di depannya. Herculean Hammer ditelan oleh celah spasial. Tapi hamparan ruang sebelum Yi Liufeng tiba-tiba meledak terpisah di saat berikutnya, dan kemudian gelombang energi yang kuat meledakkannya mundur sejauh 600 meter. Yang Ye mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. 3 napas waktu berlalu sebelum Herculean Hammer melesat keluar dari angkasa dan kembali ke genggamannya. Ada seutas senyum pahit di sudut mulut Yang Ye saat dia menatap palu di genggamannya. Meridiannya telah pulih, penampilannya juga telah pulih, tetapi satu-satunya hal yang belum pulih adalah pagoda primordial. Saat ini, masih dalam bentuk pusaran kecil. Adapun Herculean Hammer itu melompat keluar dari pusaran kecil, dan itulah mengapa dia merasa sangat bingung dan tertekan. Karena palu Hercules telah muncul dari dalam pagoda primordial tetapi belum pulih. Secara keseluruhan itu adalah hal yang baik. Karena itu membuktikan kalau pagoda primordial masih dalam keadaan normal. Dengan kata lain, Su Qingxi dan yang lainnya harus baik-baik saja. Adapun mengapa pagoda primordial masih dalam bentuk pusaran kecil, dia merasa bahwa itu mungkin karena pagoda primordial telah rusak parah. Bagaimanapun, itu telah mengakuinya sebagai tuannya. Jadi jika dia menderita cedera parah, pagoda primordial pasti tidak bisa menghindar. Selain itu, Xiao Qi telah merusak pagoda primordial ketika dia memainkannya sejak awal. Tidak peduli apapun, situasi saat ini terlihat sangat bagus. Karena meridiannya telah diperbaiki, tubuhnya juga telah diperbaiki, dan dia tahu bahwa Su Qingxi dan yang lainnya baik-baik saja. Selain itu, dia bahkan memiliki Herculean Hammer sekarang. Selain niat pedangnya yang masih belum pulih, kekuatannya bisa dikatakan telah pulih setidaknya 80%. Jika niat pedangnya dipulihkan, maka tidak ada seorang pun di bawah Saint Realm yang tidak bisa dia bunuh. Kamu. Yi Liufeng menatap Yang Ye dengan heran. Dia tidak menyangka kekuatan fisik Yang Ye menjadi menakutkan sampai mampu menghancurkan ruang dengan mudah. Tuhanku, apakah orang ini benar-benar seorang kultivator pedang dan bukan kultivator tubuh? Yang Ye menyatakan, kamu kalah. Ekspresi Yi Liufeng sedikit tidak sedap dipandang. Waktu yang lama berlalu sebelum dia mengangguk, didorong oleh kekuatan fisik seorang kultivator pedang benar-benar bisa dianggap sebagai kehilanganku. Baik sekali, memang sangat bagus. Kali ini, Dao Order mungkin akan ditipu sampai mati. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia melambaikan tangan kanannya, dan tanda perintah muncul di depan Yang Ye. Jika Anda bertemu dengan murid akademi saya di masa depan, Anda hanya perlu menunjukkan tanda perintah ini dan tidak ada yang berani bertindak dengan tidak hormat kepadamu. Begitu dia selesai berbicara, Yi Liufeng berbalik, mengambil langkah maju, dan menghilang di tempat. Token Akademi Cloud Chen Dong tiba-tiba berkata, aku tidak pernah menyangka Akademi Lautan Awan benar-benar memberikan token perintah itu padamu. Yang Ye bertanya, apa itu? Chen Dong menjelaskan, token Akademi Cloud adalah simbol status. Meskipun pemilik token itu tidak memiliki otoritas aktual di Akademi, tetapi siapapun dari Akademi harus menghormati pemiliknya. Jika anggota akademi tidak menghormati pemiliknya, orang itu akan dihukum berat oleh Balai Disiplin Akademi, dan mereka akan dikeluarkan jika itu kasus serius. Jika ingatannya baik, Akademi Lautan Awan hanya mengeluarkan 2 dari token perintah ini di masa lalu, dan Akademi Lautan Awan berhutang budi pada mereka berdua. Yang Ye bertanya, mengapa mereka memberikannya padaku?
Chen Dong merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, mereka mungkin berniat untuk menarikmu ke sisi mereka. Meskipun Anda adalah murid sekolah pedang kuno, itu tidak menghentikan Anda untuk bergabung dengan akademi. Tahukah kamu, Ocean of Clouds Academy sebenarnya hanyalah sebuah cabang. Cabang ekspresi yang Ye sedikit berubah. Bagaimanapun, Akademi Lautan Awan adalah kekuatan peringkat platinum, namun itu hanya sebuah cabang. Chen Dong mengangguk, ada kekuatan peringkat berlian di Prefektur Divin Pusat dan itu disebut Akademi Rusa Putih. Dekan Akademi Lautan Awan adalah murid Akademi Rusa Putih. Seharusnya, dia melakukan pelanggaran berat bertahun-tahun yang lalu, dan itulah sebabnya dia dikirim ke Prefektur Pine. Dia adalah orang yang cukup sombong dan sombong, jadi dia mendirikan Akademi Lautan Awan di Prefektur Pine dan akan memimpin para jenius ke Prefektur Surgawi Pusat untuk berpartisipasi dalam kompetisi Akademi Rusa Putih yang diadakan setiap 10 tahun. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa murid-muridnya tidak kalah dengan murid Akademi Rusa Putih. Sayangnya, sudah beberapa ratus tahun sekarang, namun akademinya belum menang sama sekali. Yang Ye bertanya, menurutmu dia ingin aku berpartisipasi dalam kompetisi itu? Chen Dong menjawab, dia mungkin berniat untuk menunggu dan melihat. Tapi dia pasti berpikir kamu memiliki potensi besar, dan itulah mengapa dia memerintahkan Yi Liufeng untuk memberikan token perintah itu kepadamu. Kondisi yang dibicarakan Yi Liufeng sebelumnya mungkin adalah cara untuk menguji Anda, dan hasilnya adalah dia kalah dari satu gerakan. Begitu. Yang Ye menggelengkan kepalanya, mari kita bicarakan ini nanti dia bahkan tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri sekarang, jadi bagaimana mungkin dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi itu namun, dia mengambil token perintah. Bagaimanapun, tidak ada salahnya menerimanya. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di langit, dan kemudian Wu Yanzong muncul di depan mereka. Ekspresi Yang Ye dan Chen Dong sedikit berubah saat mereka melihatnya. Karena dia punya kepala di tangan kanannya, dan itu milik Kong Lian. Wu Yanzong melemparkan kepalanya ke tanah dan berkata, saya menerima sinyal bantuan dari murid lain, jadi saya meninggalkan kota pencerahan bela diri. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa Dao Order akan segera bertindak begitu saya melakukannya. Bukan hanya saya tidak dapat melindungi kedua saudara perempuan dari klan penggemar, saya membuat saudara yang kembali ke kota, dan itu bahkan mengakibatkan kematian yang mengerikan dari kelompok Lin Xiao dan banyak murid lainnya. Wu Yanzong menarik napas dalam-dalam ketika dia berbicara sampai titik ini, dan kemudian dia mengarahkan jarinya ke lengan kirinya dan membuat gerakan menebas. Lengan kirinya langsung terbang ke udara. Yang Ye dan Chen Dong terkejut, lalu Yang Ye menghela nafas pelan. Dia tidak menyalahkan Wu Yanzong, tentu saja. Bagaimanapun, dialah yang menyebabkan semua ini, jadi bagaimana dia bisa punya hak untuk menyalahkan Wu Yanzong namun, dia tidak menyangka Wu Yanzong benar-benar merasa bersalah sampai memutuskan lengannya sendiri. Chen Dong sepertinya tidak tahan melihat ini dan berkata, mengapa melakukan itu Yang Ye membunuh orang itu dari jalan tersembunyi dan Dao Order Steward itu, dan kamu telah membunuhnya. Anda berdua telah membalas dendam, dan saya kira mereka akan merasa senang jika mereka tahu. Jadi, mengapa memutuskan lenganmu sendiri? Wu Yanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak akan mati jika saya tidak pergi saudara yang tidak akan kembali ke kota juga dan hampir mati di sini. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatap Yang Ye dan berkata, saudara yang Anda menuju ke Ordo Dao untuk menantang semua jenius. Yang Ye mengangguk. Dia tidak bertindak impulsif ketika dia mengatakan itu, dan itu karena dia benar-benar bermaksud untuk mengakhiri konflik ini. Jika tidak, jika Dao Order terus mengejarnya, bahkan jika mereka tidak bosan, dia akan melakukannya jadi, dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Aku akan pergi denganmu besok Wu Yanzong berbicara sementara tatapan tegas dan tegas memenuhi matanya. Yang Ye bertanya, apakah kamu yakin? Tentu saja Wu Yanzong menatap Chen Dong dan berkata, kamu tidak akan menghentikanku, kan? Chen Dong merenung sejenak dan berkata, para petinggi pasti tidak akan mengizinkan kalian berdua pergi. Terutama Yang Ye. Jika saya tidak salah, maka mereka pasti telah mengirimkan para ahli untuk menjemput Anda. Anda telah memahami domain pedang, jadi Anda dan kakak senior Lu pasti akan menjadi tulang punggung sekolah pedang kuno kami di masa depan. Mungkin kami bahkan bisa mengandalkan Anda dan kakak senior Lu untuk menjadi sekte peringkat berlian jadi, mereka sama sekali tidak akan membiarkanmu menghadapi bahaya. Ketika dia berbicara sampai saat ini, Chen Dong tersenyum dan berkata, namun, saya pikir mereka meminta terlalu banyak. Para pembudidaya pedang di sekolah pedang kuno kita harus membalas dendam ketika ada permusuhan, dan yang terbaik adalah memikirkan masa depan di masa depan. Jika tidak, kita semua akan terikat. Jadi, aku akan pergi dengan kalian berdua besok.
Bahkan aku ingin merasakan kekuatan dari yang disebut jenius dari Dao Order. Yang Ye melirik mereka dan berkata, baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke Dao Order besok. Anda sedang menuju ke Dao Order, dasar pembohong yang tidak tahu malu. Jika ada yang pergi, maka itu pasti aku. Nalan Ying teriakan yang jelas dan merdu yang membawa amarah bergema, dan kemudian sinar energi pedang menyapu langit. Selain itu, kekuatan di dalamnya sepertinya dimaksudkan untuk memisahkan dunia. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Dua tingkat surga ranking pedang niat. Ketiga ekspresi mereka sedikit berubah. Namun, Chen Dong dan Wu Yanzong tidak menyerang, dan ada sedikit kebingungan di mata mereka. Yang Ye secara alami harus menyerang karena energi pedang telah tiba di depannya. Dia dengan cepat menghancurkan Herculean Hammer ke depan, dan untaian energi pedang yang kuat itu segera meledak berkeping-keping. Sementara itu, seorang wanita muncul di hadapan mereka. Dia hendak menyerang lagi, tetapi sebuah suara tiba-tiba bergema, Yinger, kamu bukan tandingannya. Begitu suara ini bergema, seorang lelaki tua yang membawa peti pedang di punggungnya muncul di depan Yang Ye, dan tatapan lelaki tua itu segera turun ke Yang Ye, siapa kamu? Seorang ahli Saint Realm. Hati Yang Ye bergetar. Jelas sekali, lelaki tua itu mungkin ahli dari sekolah pedang kuno. Yang Ye menangkupkan tinjunya ke orang tua itu dan berkata, saya Yang Ye, murid pribadi Taoist Gu dari Heavenly Sword Peak. Yang Ye tidak menyadari bahwa Wu Yanzong dan Chen Dong menatapnya seperti monster. Sudut mata lelaki tua itu bergerak-gerak, kamu murid Taoistku. Tentu saja Yang Ye mengangguk. Pantatku, orang tua itu tiba-tiba meraung, saya Taoistku, Anda adalah murid saya, kamu adalah muridku. Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Baiklah, mari menuju Dao Order. Jauh di atas awan. Yang Ye berdiri di salah satu awan sementara Taoistku berdiri di hadapannya. Ada dua orang tua lain berjubah yang merupakan campuran putih dan hijau berdiri di kedua sisi Taoistku. Semuanya adalah orang suci. Taoist Gu bertanya dengan serius, siapa sebenarnya kamu? Jika ada orang lain yang berpura-pura menjadi muridnya, maka dia akan mengakhiri hidup orang itu sejak lama. Bagaimanapun, dia tidak ingin reputasinya hancur. Tapi reputasinya tidak hanya tidak dirusak oleh Yang Ye juga telah meningkatkan reputasinya, dan dia benar-benar mendapatkan sejumlah besar prestise juga. Bagaimanapun, orang-orang tua di sekolah pedang kuno telah menyatakan penghinaan ketika dia mengatakan bahwa dia telah menemukan seorang jenius dalam pedang Dao yang sebanding dengan Lu Waner, dan itu bahkan sampai-sampai mereka mengejeknya. Dan mengatakan bahwa dia sudah gila. Tapi orang tua yang sama memiliki sikap 360 derajat saat Yang Ye muncul. Semua dari mereka memujinya karena kemampuannya yang cerdas dan untuk menemukan seorang jenius yang luar biasa untuk sekolah pedang kuno. Tentu saja, dia bingung saat mendengar tentang Yang Ye. Karena hanya dia yang menyadari dengan jelas bahwa kejeniusan yang dia ambil sebagai muridnya sama sekali tidak bernama Yang Ye. Pada saat itu, satu-satunya reaksinya adalah segera menemukan Yang Ye dan mengakhiri hidup Yang Ye sebelum mencambuk mayat Yang Ye. Namun, begitu dia mengetahui tentang pencapaian Yang Ye dalam pertempuran, dia akhirnya tenang. Karena menurut pendapatnya, orang ini, Yang Ye, tidak buruk. Setidaknya, Yang Ye tidak mempermalukannya. Meskipun bakat alami Yang Ye dalam pedang Dao benar-benar luar biasa, dia tidak ingin membiarkan Yang Ye menjadi murid sekolah pedang kuno. Karena latar belakang dan asal Yang Ye tidak diketahui. Jika orang seperti Yang Ye bergabung dengan sekolah pedang kuno, dia pasti akan menjadi bagian dari intinya. Tapi jika dia dikirim oleh musuh sekolah pedang kuno atau memiliki beberapa tujuan tersembunyi, maka itu akan menjadi pukulan mematikan bagi sekolah pedang. Tapi mereka benar-benar tidak ingin meninggalkan seorang jenius dalam pedang Dao seperti Yang Ye. Jadi, sekolah pedang kuno tidak hanya mengirimnya ke sini, tetapi juga mengirim dua orang suci lainnya bersamanya. Yang Ye melirik mereka sebelum membungkuk sedikit kepada mereka, senior, berpura-pura menjadi murid sekolah pedang kuno adalah kesalahan saya, dan saya menyebabkan banyak masalah bagi sekolah pedang. Saya merasa sangat menyesal untuk itu. Namun, saya benar-benar ingin menjadi murid sekolah pedang kuno, dan itulah mengapa saya berpura-pura menjadi murid sekolah pedang kuno ketika saya tidak punya pilihan lain hari itu. Selain itu, tidak ada yang akan mempercayai saya bahkan jika saya mengatakan bahwa saya bukan orang lain. Dia hanya mengatakan setengah kebenaran. Bagaimanapun, dia benar-benar harus meraih dukungan dari sekte yang begitu kuat seperti sekolah pedang kuno dalam situasi saat ini. Di dunia ini atau dunia lain, mustahil untuk hidup lama tanpa dukungan yang kuat. Sama seperti saat ini, jika bukan karena sekolah pedang kuno, Dao Order pasti akan mengirim ahli untuk memusnahkannya sejak lama.
Orang tua di sebelah kiri Daois Gu bertanya, tidak akan sulit sama sekali bagimu untuk bergabung dengan sekolah pedang kunoku dengan kekuatanmu. Jadi, mengapa Anda berpura-pura menjadi salah satunya? Yang Ye tertawa getir dan berkata, Senior, kamu tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Persyaratan kuno pedang sekolah untuk murid baru adalah bahwa mereka harus memiliki 6 te pedang tingkat niat setidaknya. Tapi saya yakin Anda sudah menyadarinya. Aku bahkan tidak bisa dianggap memiliki 1 stone pedang tingkat niat. Orang tua di sebelah kiri bertanya lagi dengan suara rendah, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin niat pedang Anda menjadi lemah dengan bakat alami yang Anda miliki? Yang Ye merenung sejenak dan berkata, karena aku pernah menggunakan teknik rahasia untuk menyalakan 13 level pedang. Begitu. 13 tingkat pedang inten ekspresi semua lelaki tua itu sedikit berubah ketika mereka mendengarnya. Orang tua di sebelah kiri mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Yang Ye. Beberapa saat berlalu sebelum dia menarik tangannya, dan kemudian dia menatap Taois Gu dan lelaki tua lainnya sebelum mengangguk, dia tidak berbohong. Taois Gu dan orang tua lainnya terkejut saat mendengar ini. Intensi pedang Heaven Rang tingkat 3, pedang hati yang tercerahkan, dan domain pedang. Sampai batas tertentu, bakat alaminya dalam pedang Dao jauh lebih menakutkan daripada Lu Waner. Orang tua di sebelah kiri mengajukan pertanyaan lain dengan nada serius, siapa sebenarnya kamu? Bagaimanapun, mustahil bagi Yang Ye untuk tidak dikenal di prefektur Pain dengan bakat alami yang dimilikinya. Sederhananya, dia tidak hanya ingin tahu tentang identitas Yang Ye, dia juga curiga. Yang Ye merenung untuk waktu yang lama dan berkata, saya dari tempat yang sama dengan Lu Waner. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk menipu 3 orang suci ini, dan tidak mungkin menipu mereka juga. Jadi, dia mengatakan yang sebenarnya. Anda dari dimensi yang lebih rendah. Taois Gu tercengang, dan ada ketidakpercayaan di matanya. Yang Ye mengangguk. Itu seharusnya tidak mungkin. Taois Gu berkata, jika Anda berasal dari dimensi yang lebih rendah, maka Anda seharusnya tidak datang ke sini. Anda seharusnya berada di Central Divine Prefecture sebagai gantinya. Yang Ye cukup bingung, Prefektur Divine Pusat. Taois Gu melirik Yang Ye dan berkata, ada kolam masuk di Central Divine Prefecture, dan semua yang datang dari dimensi yang lebih rendah akan tiba di sana. Karena Anda berasal dari dimensi yang lebih rendah, Anda seharusnya tiba di sana juga dan bukan Prefektur Pain. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Bagaimanapun, saya ada di sini ketika saya bangun. Ketiganya bertukar pandang, dan ada sedikit kebingungan di mata mereka. Berdasarkan kekuatan dan pengalaman mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa Yang Ye tidak berbohong. Yang Ye secara alami tidak berbohong, dan itulah mengapa mereka bingung. Lama berlalu sebelum Taois Gu berkata, mengapa Anda berpura-pura menjadi murid saya? Yang Ye telah memikirkan jawaban untuk pertanyaan ini sejak lama, jadi dia segera berkata, karena saya menghormati Anda, senior. Aku sudah lama mendengar bahwa senior Gu adalah ahli yang tak tertandingi, dan teknik pedang Anda luar biasa dan tak tertandingi. Apalagi Anda adalah orang yang heroik dan pemberani dengan moralitas yang mencapai awan. Jadi, saya sudah lama tidak sabar untuk bertemu senior, dan itulah mengapa saya berpura-pura menjadi murid senior. Tolong maafkan aku. Sudut mulut dua pria tua lainnya bergerak-gerak, sungguh sanjungan. Taois Gu mengungkapkan sedikit senyuman saat dia mendengar Yang Ye, dan kemudian dia mengangguk, nak, meskipun ada sanjungan di sana itu masih bisa dianggap benar. Benar, karena kamu tidak terlalu buruk, aku akan memaafkanmu karena berpura-pura menjadi muridku. Yang Ye menghela nafas lega saat mendengar ini. Jika Taois Gu tidak mempermasalahkannya, maka yang lain di sekolah pedang kuno pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Tidak peduli apa, masalah antara dia dan sekolah pedang kuno akhirnya diselesaikan dengan damai. Yang Ye melirik 3 orang tua dan berkata, usia, saya berharap untuk bergabung dengan Ancient Sword School, tapi niat pedang saya hanya di 1 stone tingkat. Jika sekolah pedang kuno tidak mau menerimaku, maka sejujurnya, aku tidak punya pilihan selain bergabung dengan Sekte Iblis Tak Berujung atau Akademi Lautan Awan karena itu satu-satunya cara bagiku untuk bertahan hidup setelah menyinggung Dao Order. Tidak ketiganya berbicara secara bersamaan. Mereka bertukar pandang dan tampak sedikit malu. Orang tua di sebelah kiri terbatuk dan berkata, peraturan dibuat oleh orang mati, tapi kita hidup. Sementara niat pedang Anda belum mencapai tingkat ke-6, kekuatan dan bakat alami Anda dalam pedang Dao jauh melebihi persyaratan sekolah pedang. Selain itu, niat pedang Anda pernah di 3R tingkat surga rang, dan satu-satunya alasan itu pada kondisi saat ini karena Anda dimanfaatkan teknik rahasia. Jadi, Anda sepenuhnya memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekolah pedang kuno kami.
Taois Gu juga berbicara, saat ini, seluruh dunia sadar bahwa Anda adalah anggota sekolah pedang purba saya, jadi tidakkah semua orang akan menertawakan sekolah pedang kuno kami jika Anda tidak bergabung dengan sekolah pedang kami? Anda dengan tulus ingin bergabung dengan sekolah pedang kuno tiba-tiba, lelaki tua di sebelah kanan berbicara, atau apakah kamu hanya berniat menggunakan sekolah pedang kuno untuk saat ini untuk melindungi dirimu sendiri? Taois Gu dan lelaki tua lainnya mengungkapkan ekspresi serius ketika mereka mendengar ini. Bakat alami Yang Ye memang luar biasa, dan sekolah pedang kuno secara alami menyambut seorang jenius yang mengerikan dalam pedang Dao. Namun, jika Yang Ye hanya bergabung untuk menjaga dirinya tetap hidup, maka lebih baik sekolah pedang kuno menolaknya tidak peduli seberapa mengerikan bakatnya. Karena mereka mungkin memelihara yang tidak tahu berterima kasih. Yang Ye tahu ini adalah pertanyaan terakhir mereka. Jika dia menjawabnya dengan baik, maka dia akan diizinkan untuk bergabung dengan sekolah pedang kuno. Jika dia gagal, maka konsekuensinya jelas. Bagaimanapun, dia telah menyebabkan masalah besar bagi sekolah pedang kuno dan menyebabkan banyak muridnya mati. Jadi, bagaimana sekolah pedang kuno bisa melepaskan masalah ini jika tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya? Sekolah pedang kuno bukanlah malaikat. Yang Ye terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata untuk mengatakan yang sebenarnya kepada kalian semua ketika saya pertama kali berpura-pura menjadi murid sekolah pedang kuno, saya bermaksud menggunakan identitas itu untuk melindungi diri saya sendiri. Namun, saya bertemu banyak murid sekolah pedang kuno setelah itu. Sejujurnya, kesan saya tentang sekolah pedang kuno sangat bagus, jadi jika saya memilih kekuatan untuk bergabung, maka sekolah pedang kuno akan menjadi pilihan pertama saya. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, dan yang bisa aku katakan adalah bahwa aku tidak akan mengkhianati sekolah pedang kuno jika tidak mengkhianatiku. Orang tua di sebelah kanan bertanya, kamu tahu gadis kecil itu, Waner? Yang Ye mengangguk. Mereka bertiga bertukar pandang, lalu mereka mengangguk. Taois Gu berkata, karena Anda mampu memahami 3R tingkat surga ranking pedang niat, yang tercerahkan pedang hati, dan pedang domain, itu membuktikan bahwa Anda benar-benar tidak satu untuk melawan hati Anda sendiri. Jadi, mulai saat ini dan seterusnya, Anda adalah murid sekolah pedang kuno kami. Benar, ada 9 puncak, mana yang akan kamu pilih? Tatapan Taois Gu tertuju pada Yang Ye ketika dia berbicara sampai saat ini. Yang Ye tersenyum, puncak pedang surgawi, tentu saja. Kamu memiliki mata yang bagus. Taois Gu menyeringai, nak, aku akan melindungimu mulai sekarang. Yang Ye kehilangan kata-kata. Dua orang tua lainnya menggelengkan kepala. Mereka secara alami ingin mengambil Yang Ye sebagai murid mereka juga, tapi Taois Gu berada di atas angin. Ayo kembali ke sekolah pedang kuno. Taois Gu melanjutkan, hal penting yang ada di tangan adalah memulihkan niat pedang Anda. Yang Ye tercengang, niat pedang dapat dipulihkan. Taois Gu tersenyum, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda beruntung. Karena saya khawatir sekolah pedang kuno saya adalah satu-satunya tempat di seluruh prefektur Pine yang dapat membantu Anda memulihkan niat pedang Anda. Tapi Anda mungkin harus sedikit menderita. Yang Ye sangat senang adapun penderitaan, apakah dia takut akan hal itu? Taois Gu tersenyum, ayo pergi. Yang Ye menjawab, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan niat pedangku? Taois Gu merenung sejenak dan berkata, kamu menyalakan 13 level pedang, jadi itu cukup sulit dan merepotkan untuk dipulihkan. Setidaknya butuh 1 bulan. Yang Ye terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, mari kita kesampingkan untuk saat ini karena saya menuju ke Dao Order besok. Taois Gu dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi serius ketika mereka mendengar ini, dan Taois Gu berbicara dengan suara rendah, kamu tidak bercanda. Tentu saja Yang Ye berkata, saya sudah memberitahu mereka bahwa saya akan melakukannya. Jika tidak, maka bukan hanya kehormatanku yang ternoda, sekolah pedang kuno akan menghadapi nasib yang sama. Bisakah kita kehilangan muka seperti itu? Taois Gu berbicara dengan sungguh-sungguh, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Jika tidak, maka lebih banyak dari sekolah pedang kuno mungkin kehilangan nyawa mereka. Yang Ye melanjutkan, aku yang menyebabkan semua ini, jadi biarkan aku mengakhirinya. Taois Gu tetap diam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia berbicara, baiklah ayo pergi ke Dao Order. Memahami hukum kecepatan. Sebenarnya, terlepas dari apakah itu sekolah pedang kuno atau Ordo Dao, keduanya tidak ingin perang sejati antara sekte pecah. Karena selain 2 sekte peringkat platinum ini, ada juga ras iblis di prefektur. Begitu mereka mulai saling membunuh, itu hanya akan menguntungkan ras iblis. Namun, masalah ini tidak bisa dilepaskan begitu saja, dan itu terutama terjadi pada Ordo Dao.
Bagaimanapun, Dao Order bisa dikatakan telah benar-benar dipermalukan oleh sekolah pedang kuno, jadi jika mereka membiarkan masa lalu berlalu, lalu bagaimana Dao Order mempertahankan pijakannya di prefektur mulai sekarang? Jadi, jika sekolah pedang kuno membuat Yang Ye kembali, maka Dao Order tidak punya pilihan selain berperang dengan sekolah pedang kuno. Begitu itu terjadi, kematian di kedua sisi pasti akan meningkat ke tingkat yang mengerikan. Selain itu, menurut Yang Ye, jika Dao Order memutuskan untuk berperang dengan sekolah pedang kuno, maka dia pasti akan dikejar oleh ahli Saint Realm dari Dao Order. Dia sama sekali tidak ingin melihat itu terjadi. Jadi, dia memutuskan untuk pergi ke Dao Order sendiri. Dengan cara itu, dia bisa menghentikan Ordo Dao melangkah terlalu jauh, dan dia bisa mengambil hak untuk memutuskan bagaimana situasinya berkembang. Yang terpenting, dia tidak ingin lebih banyak anggota sekolah pedang kuno mati karena dia. Tubuhmu sangat kuat, tapi meski palu itu cocok untukmu, pada akhirnya itu bukanlah pedang, dan itu tidak bisa membantumu mengeluarkan kekuatan penuh. Taois Gu merenung sejenak dan berkata, berikan padaku. Aku akan mengembalikannya padamu besok pagi. Yang Ye sedikit tertegun dan sangat bingung. Sementara itu, lelaki tua di kiri Taois Gu tersenyum, untuk apa kau masih berdiri di sana? Anda beruntung, nak. Tuanmu mungkin tidak terlalu hebat dalam hal pedang Dao, tapi dia bisa dianggap sebagai ahli penempaan pedang nomor 1 di seluruh prefektur Pine. Kekuatan palu Anda akan dikalikan setidaknya beberapa kali dengan dia memodifikasinya untuk Anda. Yang Ye dengan cepat memberikan Herculean Hammer kepada Taois Gu ketika dia mendengar ini. Taois Gu memegang Herculean Hammer untuk sementara dan mengukurnya, tidak buruk. Itu hampir tidak dapat dianggap sebagai harta immortal rang kelas rendah. Itu harus bisa naik ke kelas menengah dengan sedikit modifikasi. Selain itu harus sebanding dengan pedang immortal rang bermutu tinggi untuk Anda. Istirahatlah malam ini dengan baik dan ajari orang-orang dari Ordo Dao itu pelajaran yang baik besok. Biarkan mereka tahu bahwa domain pedang kuno kami adalah sekte terkuat sejati di prefektur. Yang Ye melirik Taois Gu. Ada sejumlah besar informasi yang tersembunyi di dalam kata-kata yang dikatakan Taois Gu. Terutama ketika dia meminta Yang Ye untuk mengajari mereka pelajaran. Makna tersembunyi di balik kata-kata ini bahwa dia tidak hanya pergi ke sana untuk menamparkan wajah Dao Order, tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan permusuhan antara kedua belah pihak dan tidak membentuk lebih banyak permusuhan dengan mereka. Dia secara alami mengerti itu juga, tetapi dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk kadang-kadang membunuh. Taois Gu dan yang lainnya memberitahu Yang Ye beberapa hal lagi sebelum mereka pergi. Yang Ye baru saja turun ke tanah ketika murid Taois Gu, Nalan Ying, menghalangi jalannya, dan Fan Meng dan Fan Li berada di belakangnya. Nalan Ying memiliki sosok yang sangat ramping, dan dia bisa dikatakan sebagai wanita paling langsing yang pernah dilihatnya. Tapi penampilannya hanya biasa saja, tapi tidak jelek. Wajah Nalan Ying menjadi dingin ketika dia melihat Yang Ye, dan dia baru saja akan berbicara ketika Yang Ye berbicara di hadapannya, kakak senior, saya kebetulan menemukan beberapa hal yang saya perlu bimbingan, jadi tolong berikan saya bimbingan Anda. Dia secara alami tahu bahwa dia pasti sangat kesal. Bagaimanapun, dia telah melakukan begitu banyak setelah berpura-pura menjadi murid Taois Gu. Kakak senior Nalan Ying sedikit tertegun dan berkata, guru menganggapmu sebagai muridnya. Yang Ye mengangguk dan berkata, guru berkata bahwa saya harus bertanya kepada kakak senior tentang apapun yang saya perlukan. Kakak senior, Anda tidak akan menolak saya, kan? Ketika dia melihat Yang Ye bertindak dengan sangat hormat dan tulus, Nalan Ying yang berniat mencari masalah dengannya sedikit bingung harus berbuat apa. Sementara itu, Yang Ye melanjutkan, kakak senior, kamu masih tidak marah, kan? Nalan Ying buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak sama sekali. Lagi pula, sebagai kakak perempuan, dia secara alami tidak bisa bertindak berpikiran sempit. Yang Ye tersenyum dan berkata, itu bagus. Oh iya, guru berkata bahwa saya dapat meminta kepada kakak senior untuk apapun yang saya butuhkan. Saya yakin kakak senior sadar bahwa saya dulunya adalah seorang kultivator mandiri, dan saya berhutang lebih dari 100.000 batu energi tingkat ekstrim demi kultivasi. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yang Ye tersenyum karena malu dan sepertinya dia terlalu malu untuk melanjutkan. 100.000 batu energi tingkat ekstrim. Nalan Ying melambaikan tangannya, dan cincin spasial muncul di hadapan Yang Ye. Ada 200.000 batu energi tingkat ekstrim di sana. Ambillah sebagai hadiah selamat datang dari kakak senior. Saudara muda, kamu bisa datang mencariku jika kamu membutuhkan lebih banyak di masa depan. Yang Ye tertegun, dan kemudian dia dengan cepat mengambil cincin spasial dan berbicara seolah-olah dia kewalahan oleh kebaikannya. Terima kasih, kakak senior. Kakak senior adalah orang yang sangat baik. Tidak perlu berterima kasih padaku.
Para suster senior harus menjaga saudara-saudara junior mereka. Nalan Ying berbicara dengan murah hati. Tentu saja Yang Ye dengan cepat mengangguk dan menunjukkan persetujuannya. Setelah dia menanyakan beberapa pertanyaan kepada Nalan Ying tentang pedang Dao, Yang Ye akhirnya kembali ke kamarnya. Dia memperhatikan bahwa sementara kekuatan Nalan Ying mungkin lebih rendah dari miliknya, dia tahu lebih banyak tentang pedang Dao. Terutama ketika menyangkut beberapa hal, dia bahkan belum pernah mendengarnya di masa lalu. Singkatnya, dia mendapat cukup banyak dari percakapannya dengannya. Di sisi lain, Nalan Ying memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang Yang Ye ketika dia melihatnya bertindak begitu rendah hati dan penuh rasa ingin tahu. Jadi, dia bahkan memberinya 100.000 batu energi tingkat ekstrim. Yang Ye duduk bersila di kamarnya ketika pintu tiba-tiba didorong terbuka, dan kemudian Fan Meng masuk. Dia segera melompat ke Yang Ye dan mengukurnya dengan hati-hati. Beberapa saat berlalu sebelum dia menyeringai, "Yang Ye, kamu sebenarnya tidak jelek sama sekali. Apakah Anda lebih suka penampilan lama saya atau yang ini?" Yang Ye tersenyum. Dia menjawab, "Itu pasti kamu." "Mengapa?" Yang Ye berkata, "Saya sangat jelek di masa lalu." Dia menjawab, "Apakah Anda masih akan melindungi saya jika saya menjadi jelek suatu hari nanti?" Yang Ye terkekeh, "Itu tidak ada hubungannya dengan apakah kamu jelek atau cantik." Dia menatapnya lama sebelum dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan melingkarkan tangannya di kepalanya. Setelah itu, dia dengan ringan mematuk dahinya, menyebabkan wajahnya memerah saat dia berkata, "Itu sama untukku." Begitu dia selesai berbicara, dia dengan cepat menghilang dari pandangan Yang Ye. Yang Ye tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia baru saja akan berkultivasi ketika pintu kamarnya dibuka sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Fan Li masuk. Setelah dia masuk, dia menutup pintu dan mulai berjalan menuju Yang Ye. "Apa yang dilakukan para suster ini?" Yang Ye menatapnya dengan ekspresi bingung. Begitu dia tiba di depan Yang Ye, Fan Li tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membuka ikat pinggangnya, lalu gaunnya jatuh ke tanah. Saat dia masih mengenakan dudounya, puncak kebanggaannya, dan tubuhnya yang putih bersih dan lentur terlihat di depan mata Yang Ye. Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Dia tidak berbicara. Dia hanya meletakkan tangannya di tali yang mengikat dudounya dan menariknya terpisah. Sama seperti itu, sosok Fan Li benar-benar telanjang di hadapannya. Yang Ye bertanya, "Mengapa?" Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Baik Meng dan aku akan mati jika bukan karena kamu. Bahkan jika kita tidak mati, itu akan menjadi takdir yang lebih buruk dari kematian. Kami mungkin tidak dapat membalas kebaikan Anda dalam hidup ini, dan saya tidak memiliki apapun yang dapat saya berikan kepada Anda. Satu-satunya yang saya miliki adalah tubuh saya. Jangan khawatir, saya belum pernah disentuh oleh pria lain." Yang Ye meraih selimutnya dan berjalan ke arahnya sebelum menutupinya dengan itu. Tubuh halus Fan Li bergetar sedikit sementara jejak kesedihan muncul di matanya, "Kamu masih membenciku?" Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya melakukannya di masa lalu, tetapi selama periode ini, saya perhatikan bahwa Anda sebenarnya tidak begitu menjijikkan. Karena cintamu pada Fan Meng itu nyata. Jika saya menempatkan diri saya pada posisi Anda, dan jika seseorang dengan latar belakang yang tidak diketahui mendekati adik perempuan saya, maka saya mungkin tidak akan menyia-nyiakan napas saya padanya dan hanya mengakhiri hidupnya di sana." Fan Li bertanya, "Kamu meremehkan menyentuhku?" Yang Ye tertawa getir, "Saya laki-laki normal. Meskipun Anda adalah wanita cantik, wanita yang bisa menggerakkan hati pria manapun." Lalu mengapa dia melanjutkan, "Jangan khawatir. Saya melakukannya atas kemauan saya sendiri." Yang Ye menggelengkan kepalanya, "Saya pria normal, tapi saya orang yang memiliki prinsip. Saya menolak untuk memanfaatkan kelemahan orang lain, dan saya meremehkan tindakan seperti itu. Tidak ada perasaan di antara kami. Jadi jika terjadi sesuatu di antara kita, maka saya tidak akan bertanggung jawab kepada Anda, dan istri saya. Aku sudah berhutang banyak pada mereka, dan aku tidak ingin mereka mengalami sedikit pun ketidakbahagiaan." Yang Ye berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Saya tahu mengapa Anda melakukan ini, dan yang ingin saya katakan adalah jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, maka sama sekali tidak perlu melakukan ini. Karena selama saya ingin melakukan sesuatu, maka saya tidak pernah berpikir apakah ada orang yang akan membalas saya untuk itu. Sebaliknya, jika aku tidak ingin melakukan sesuatu, apalagi seorang wanita, bahkan 1000 wanita cantik yang terbaring di depanku tidak akan bisa membuatku melakukannya." Dia bertanya dengan lembut, "Kamu punya istri?" Yang Ye mengangguk, "Saya datang ke sini untuk mencari mereka." Dia menatapnya dan berkata, "Menjadi milikmu mungkin membuat mereka bahagia.
Begitu dia selesai berbicara, dia mulai mengenakan pakaiannya, dan dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya dari Yang Ye. Setelah dia selesai, Fan Li berjalan ke Yang Ye dan berkata, apakah kamu tahu saya selalu merasa sangat beruntung. Aku merasa beruntung bisa menjemputmu di jalanan karena penasaran. Tapi aku juga menyesal. Aku menyesal memperlakukanmu seperti itu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia mendekati Yang Ye dan dengan lembut mematuk dahi Yang Ye dengan bibir merahnya yang merah, maafkan aku. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari kamarnya. Begitu Fan Li keluar ruangan, sesosok tubuh kecil dan halus melompat ke dalam pelukannya. Kakak, kamu kalah dia tidak memanfaatkan Anda, dan dia tidak memanfaatkan momen kelemahan Anda tidak dapat membuat alasan lain untuk menghentikan saya sekarang. Siapa bilang dia tidak memanfaatkan tubuhku, tapi hatiku. Di dalam ruangan, Yang Ye duduk bersila di tanah sementara Nan Ketu dan pria berpakaian hitam yang disebut Nan Ketu Shadow berdiri di hadapannya. Sekitar 1 jam berlalu sebelum keduanya disempurnakan menjadi SWAT Servant. Hukum kecepatan jika saya bisa memahaminya, maka... Gumaman lembut Yang Ye bisa terdengar di dalam ruangan. 1. Dudou adalah jenis pakaian dalam kuno. Cari tahu jika Anda mau. Yang Ye tidak berani datang. Apakah Law of Speed tangguh? Tentu saja. Yang Ye sangat jelas menyadari bahwa kekuatan fisik Nan Ketu sendiri sebenarnya hanya sebanding dengan ahli alam agung biasa, tetapi Nan Ketu mampu meledakkannya terbang. Mengapa? Karena ketika kecepatan sampai pada level tertentu, maka itu bisa menciptakan kekuatan yang tak tertandingi. Ambil sebuah batu misalnya, itu tidak membawa kekuatan apapun dengan sendirinya, tetapi jika jatuh dari lebih dari 10 km di atas, maka kekuatan yang dibawanya saat jatuh ke tanah pasti akan cukup untuk membunuh seorang pembudidaya alam surga pertama dengan mudah. Bisa dikatakan bahwa jika Laws of Speed digunakan dengan baik, maka itu tidak akan lebih lemah dari Decai Laws miliknya. Jika dia tidak mengandalkan domain pedang untuk menekan hukum kecepatan Nan Ketu, bahkan jika hukum pembusukannya dapat membunuh Nan Ketu dengan mudah, bagaimana hukum pembusukannya akan menyerang Nan Ketu ketika Nan Ketu secepat itu? Ketika kecepatan tiba pada tingkat tertentu, semua teknik dan bahkan hukum sebenarnya tidak berguna untuk melawannya. Alasan Yang Ye telah menyempurnakan Nan Ketu menjadi hamba pedang adalah secara alami karena dia ingin mempelajari hukum kecepatan. Jika itu orang lain, itu pasti tidak mungkin karena bahkan An Nanjing sama sekali tidak mampu mempelajari hukum orang lain. Bahkan jika orang itu menunjukkannya berulang kali padanya. Bagaimanapun, Nan Ketu secara praktis telah menggunakan seluruh hidupnya untuk memahaminya. Jadi jika ada orang lain yang ingin mempelajarinya darinya, itu akan sangat sulit, sesulit naik ke surga. Namun, itu tidak sulit bagi Yang Ye. Secara alami tidak mungkin baginya untuk memahami hukum kecepatan jika itu hanya ditampilkan kepadanya, tetapi bagaimana jika itu dilakukan dalam lingkup domain pedangnya? Domain pedang membentuk dunianya sendiri, dan segala sesuatu di dalam domain pedang akan muncul dengan jelas dalam visinya. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di dalam domain pedang setara dengan bagian tubuhnya. Jika Nan Ketu menunjukkan hukum kecepatan kepadanya di dalam domain pedangnya, maka dia bisa merasakan hukum kecepatan hingga tingkat yang paling tinggi. Tentu saja, itu masuk akal secara teori, tetapi Yang Ye tidak tahu apakah dia benar-benar bisa berhasil. Tapi itu patut dicoba. Yang Ye tidak membuang waktu dan segera mengaktifkan domain pedang. Selanjutnya, dia memerintahkan Nan Ketu untuk mulai menunjukkan hukum kecepatan kepadanya. Pada awalnya, Yang Ye tidak memanfaatkan domain pedang untuk menekan Nan Ketu, dan kecepatan Nan Ketu dalam keadaan seperti itu begitu cepat sehingga dia hanya bisa melihat bayangan kabur yang berkedip. Pada saat ini, Yang Ye memiliki ekspresi serius di wajahnya. Karena akan sangat mustahil baginya untuk membunuh Nan Ketu tanpa domain pedang. Kecuali maksud pedangnya masih di 13 level, maka ia bisa menggunakan pedangnya niat untuk mengunci ruang di sekelilingnya. Jika tidak, belum lagi membunuh Nan Ketu, dia mungkin akan dibunuh. Saya harus memahami hukum kecepatan. Jika aku berhasil, maka akankah seorang Half Saint berpangkat tinggi dapat melakukan apapun padaku? Yang Ye memiliki pancaran yang kuat di matanya, dan Nan Ketu menjadi semakin lambat di bawah perintahnya. Sepertinya Nan Ketu telah diperlambat lebih dari 100 kali. Yang Ye menatap tajam ke Nan Ketu tanpa membiarkan detail apapun luput dari perhatiannya. Karena dia memiliki domain pedang, dia dapat dengan jelas dan jelas merasakan pergerakan menit yang dilakukan Nan Ketu saat dia menggunakan hukum kecepatan. Selain itu, dia bisa merasakan perubahan di sekitar, dan berbagai perubahan lainnya begitu Nan Ketu mengaktifkan Laws of Speed. Semua ini terasa seperti dia mengalaminya sendiri. Kecepatan Nan Ketu mulai dari lambat hingga cepat.
Kemudian, dari cepat menjadi lambat lagi, dan kemudian dimulai dari lambat menjadi cepat lagi. Ekspresi Yang Ye berubah tanpa henti. Pertama ada kegembiraan liar di wajahnya, namun tidak butuh waktu lama sampai alisnya bersatu erat, dan kemudian dia sangat gembira sekali lagi sebelum mengerutkan kening lagi. The Dao Order. Ordo Dao tinggal di pegunungan di daerah paling selatan prefektur Pine, dan pegunungan itu seperti naga besar yang melingkar di daerah tersebut. Ada gunung yang menjulang tinggi dan besar yang melayang di atas langit. Namun, gunung itu terbalik dengan puncaknya menghadap ke tanah dan pangkalan bundar di udara. Tampaknya benar-benar tidak terbatas, dan itu seperti pedang besar yang ditikam ke tanah. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Ada tangga batu yang sangat panjang yang menghubungkan gunung dengan tanah, dan itu adalah tangga Cloud Ascension dari Dao Order yang terkenal. Itu bukan tangga biasa. Persyaratan kuno pedang sekolah untuk murid baru adalah bahwa mereka bisa mencapai setidaknya 6 tingkat pedang maksud pada usia 16. Namun, persyaratan Dao Order terkait dengan Cloud Ascension tangga. Siapapun yang ingin bergabung dengan Dao Order harus mengambil Cloud Ascension Stairs. Tangga memiliki 5 tes yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri Dao Order, dan mereka masing-masing menguji kemauan, temperamen, kekuatan, hati, dan Dao. Siapapun di bawah kerajaan raja yang bisa lulus ujian kemauan dan temperamen bisa menjadi murid pelataran luar Ordo Dao, dan mereka bisa lulus ujian kekuatan, lalu mereka bisa menjadi murid pelataran dalam. Jika ujian hati dilewati juga, maka orang itu bisa menjadi murid pribadi Master Dao Order. Adapun ujian Dao. Selain Master of the Dao Order, tidak ada yang tahu apa imbalan untuk lulus ujian Dao itu. Karena sejak leluhur pendiri Ordo Dao telah menciptakan tes ini, tidak ada yang bahkan lulus tes Dao. Bahkan pelindung ketertiban yang dikatakan jenius yang jarang didapat dalam 10.000 tahun telah dihentikan oleh ujian Dao. Ada pergola di anak tangga terendah Cloud Ascension Stairs, dan secara khusus dibangun oleh Dao Order. Adapun alasannya, itu secara alami disiapkan untuk para jenius untuk digunakan sebagai tempat istirahat sebelum mereka mencoba menaiki tangga. Beberapa gagal dalam 1 stone waktu, sehingga mereka akan mencoba 2 atau 3 R. Bahkan ada banyak yang gagal lebih dari 100 kali, namun ada juga yang berhasil. Selama mereka berhasil, itu berarti Dao Order akan mendapatkan murid lain dengan potensi. Dilawan Dao Order, itu menolak untuk melepaskan setiap murid dengan potensi. Karena orang-orang seperti yang mencoba berkali-kali untuk berhasil biasanya akan memiliki lebih potensial daripada mereka yang lulus pada 1 stone mencoba. Pada saat ini, ada banyak pembudidaya di pergola. Tidak hanya di sana, bahkan area di sekitarnya dipenuhi oleh banyak orang. Mereka berasal dari seluruh prefektur, dan mereka secara alami datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran antara Yang Ye dan para jenius dari Dao Order. Yang Ye mengatakan bahwa dia akan datang untuk menantang semua jenius dari generasi muda Dao Order. Semua orang di seluruh prefektur menyadarinya, jadi, siapapun yang adalah seorang kultivator pasti tidak akan membiarkan diri mereka melewatkan acara besar seperti itu. Lagi pula, bagaimana mungkin pertarungan antara ahli yang hebat tidak menarik? Apakah menurutmu Yang Ye akan mampu mengalahkan semua jenius dari Dao Order? Jika dia bisa, maka Dao Order tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di prefektur lagi. Lagi pula, ini seperti menuju ke pintu depan seseorang dan menamparkan wajah mereka. Jika dia tidak bisa, maka sekolah pedang kuno akan kehilangan seorang jenius yang luar biasa dalam pedang Dao. Selain itu akan menjadi sekolah pedang kuno yang menderita penghinaan dan aib sebagai gantinya. Karena Yang Ye kalah dalam tantangan yang dia keluarkan, dan itu setara dengan mengundang penghinaan. Saya pikir karena Yang Ye berani menyombongkan diri seperti itu, maka dia pasti percaya diri dengan kemampuannya. Apalagi, berdasarkan pencapaian sebelumnya dalam pertempuran, dia memang memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Tapi sebagai sekte peringkat platinum, Dao Order dipenuhi dengan para ahli. Tidak hanya sulit bagi Yang Ye untuk memberikan tamparan seperti itu ke wajah. Apa yang akan terjadi jika dia tidak muncul tiba-tiba? Seseorang mengucapkan kata-kata ini, dan sekitarnya langsung terdiam. Lama berlalu sebelum seseorang berbicara dengan lembut, jika dia tidak datang, maka sekolah pedang kuno akan benar-benar dipermalukan. Yang lainnya mengangguk sebagai jawaban. Jika Yang Ye datang, maka tidak ada yang akan mengatakan apa-apa tentang sekolah pedang kuno bahkan jika dia kalah. Sebaliknya, mereka akan merasa bahwa murid-murid sekolah pedang kuno itu pemberani. Tapi jika dia tidak datang, maka sudah jelas betapa terhina sekolah pedang kuno. Bagaimanapun, sekolah pedang kuno selalu menyatakan bahwa anggotanya bisa mati, tetapi mereka benar-benar harus menjaga kehormatan mereka. Tapi begitu saja, waktu perlahan berlalu dan hari sudah siang.
Tidak ada murid sekolah pedang kuno yang tiba, apalagi Yang Ye. Namun, semuanya tetap tenang dan tenang. Bagaimanapun, saat itu baru siang, dan masih ada banyak waktu tersisa. Dalam sekejap mata, sore telah tiba, namun Yang Ye masih belum terlihat. Belum lagi Yang Ye, bahkan satu murid sekolah pedang kuno tidak bisa ditemukan. Apakah Yang Ye takut? Itu mungkin tidak mungkin. Saya melihatnya hari itu. Dia memiliki rambut putih, ekspresi yang garang, dan sangat sombong. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, dia tidak tampak seperti seseorang yang tahu apa itu ketakutan. Karena dia masih belum datang, maka dia mungkin tertunda oleh sesuatu. Mungkin sekolah pedang kuno yang menolak untuk membiarkan dia datang ke sini hari ini dia telah memahami domain pedang, jadi dia pasti akan menjadi ahli yang tak tertandingi di masa depan. Jika dia datang ke sini dan jatuh ke sini, bukankah sekolah pedang kuno akan menderita kerugian besar? Itu mungkin. Bagaimanapun, selama seorang jenius dalam pedang Dao seperti Yang Ye tidak mati, maka dia pasti akan menjadi ahli yang luar biasa di masa depan. Pada saat itu, sekolah pedang kuno akan memiliki Lu Waner dan Yang Ye, dan bahkan mungkin menjadi sekte peringkat berlian. Tapi apakah sekolah pedang kuno akan meninggalkan reputasinya begitu saja? Apa reputasi jika dibandingkan dengan seorang jenius yang luar biasa? Kota pencerahan bela diri. Pada saat ini, area di luar kamar Yang Ye dipenuhi dengan orang-orang, dan semuanya adalah murid sekolah pedang kuno. Selain itu, sinar demi sinar cahaya menembak tanpa henti di langit karena semakin banyak murid sekolah pedang kuno turun ke tanah, dinding, dan bahkan atap di daerah sekitar kamar Yang Ye. Semua tatapan mereka telah menyatu ke kamar Yang Ye. Daois Gu berdiri di luar pintu kamar Yang Ye. Pada saat ini, matanya sedikit tertutup sementara ekspresi suram terlihat di wajahnya. Taois Gu, mengapa kakak senior yang belum keluar salah satu murid akhirnya tidak bisa menahan diri? Pada saat ini, Yang Ye bisa dikatakan mewakili seluruh sekolah pedang kuno. Jika dia tidak keluar dari kamarnya dan pergi ke Dao Order, lalu bagaimana murid sekolah pedang berjalan dengan bangga di dunia bisa dikatakan bahwa dia terkait dengan kemuliaan seluruh sekolah pedang? Taois Gu tidak berbicara. Tetapi sementara murid-murid itu tidak senang karena Taois Gu tetap diam, mereka tidak berani memaksa masuk atau terus menanyainya. Jika Yang Ye tidak pergi, maka aku akan pergi. Salah satu murid tiba-tiba meraung, dan kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit dan langsung menghilang ke cakrawala. Aku pergi juga. Hitung aku. Saya juga. Bagaimana kalian semua bisa hidup tanpaku? Saya. Dalam waktu singkat, hanya beberapa dari mereka yang tersisa di sini.